Saya nalar dengan akal sehat saya tidak masuk akal semua. Dia besar di militer itu, mulai dari jabatan bintang 2-nya yang tadi sudah dijelaskan, sampai dia pucuk pimpinan TNI bintang 4, itu di tangannya Pak SBY. Tetapi dibalasnya dengan cara seperti itu. Saya tidak melihat latar belakangnya dulu Partai Demokrat seperti apa, siapa yang paling berjasa tentang Demokrat, saya bukan melihat itu. Tetapi cara dia dalam mengkudeta atau menggembosi Partai Demokrat saat ini, saya anggap ini sesuatu hal yang sangat menjijikan, menggelikan, dan tidak layak dilakukan oleh seorang jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Mana ini? Lagi posisi di mana? Lagi di kampung halaman. Oh ya, alhamdulillah di Buton ya. Buton, betul. Bau-bau. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Dinda, udah monitor belum? Itu ramai lagi tuh Pak Muldoko itu masalah mau begal Partai Demokrat itu. Udah monitor belum? Saya sudah monitor. Jadi ini ternyata muncul lagi nafsu dia, seperti dulu pernah awal-awal dia mau mengambil alih atau mengkudeta Partai Demokrat. Sempat saya buat statement, kalau seorang jenderal berhasil mengkudeta mayor, maka akan terjadi sejarah baru, kapten akan mengkudeta jenderal. Pernah pada saat itu saya membuat segmen seperti itu. Iya. Dan ternyata hari ini dia masih berambisi yang begitu besar untuk menguasai Partai Demokrat. Bagi saya ini suatu hal yang sangat menjijikan. Ya, tidak layak. Saya sangat hormat kepada para jenderal-jenderal senior yang berjiwa nasionalis. Tetapi ketika ada jenderal-jenderal yang berjiwa seperti ini, apa yang bisa kita contoh? Malu. Saya sebagai seorang prajurit, mantan tentara, tetapi melihat sikap seorang jenderal seperti itu tidak akan pernah bisa dicontoh oleh siapapun. Betul. Ya. Nah, ini abang kaget juga loh, kok tiba-tiba ini biasanya yang kudeta itu pamen. Contoh nih, Kolonel Muammar Gaddafi kudeta itu langsung jadi presiden. Kemudian di Afrika ada kapten kudeta, itu presiden, langsung jadi presiden. Ini terbalik di Indonesia, Jenderal Purnawirawan mengkudeta Mayor Purnawirawan, mengkudeta partai, terlalu kecil. Memang. Saya bilang, wah. Karena latar belakangnya, dasarnya hanya nafsu kekuasaan. Dia tidak membaca dirinya. Apa yang pernah dia lakukan untuk Partai Demokrat? Kalau menurut saya belum pernah ada kontribusi dia untuk Partai Demokrat. Kok tiba-tiba mau memiliki Partai Demokrat? Meskipun saya bukan kader Partai Demokrat, tetapi hal ini saya melihat orang sosok Mas AHY, dia seorang militer yang juga pada saat di satuan dulu dia seorang senior saya juga. Tentunya sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi kita kalau melihat hal ini terjadi. Kok dengan mudahnya seorang jenderal punya niat yang begitu buruk, yang begitu jahat untuk menguasai partai yang dibesarkan, yang sedang dipimpin oleh seorang purnawirawan mayor TNI. Padahal, kalaupun dia berniat untuk itu, semestinya melalui mekanisme partai. Dia melaksanakan KLB misalkan, dan secara umum seluruh pesertanya mengakui dia sebagai ketua umum atau dia suara terbanyak, itu mungkin sah-sah saja bagi saya. Saya tidak mempersoalkan itu.
Tetapi ini tidak ada Tapi proses seperti itu kok tapi kalau tiba-tiba. itu juga terjadi, eh, Ruslan, kalau itu juga terjadi, bisa-bisa PDIP juga dikudeta oleh mungkin ada jenderal. Nanti Ya, Gerindra juga akan dikudeta oleh jenderal, P3, betul sekali. PKS. Ini kalau dibiarkan, karena apa? Dia kan bukan kader partai. Betul. Dia tidak punya jasa untuk partai itu. Kok tiba-tiba mau menguasai? Berarti kan ada Yang seingat sesuatu Pak, yang ya, yang ya, ya, seingat gimana, Bang? Abang malah waktu Pak SBY jadi presiden, itu diangkat loh, diangkat derajatnya Pak Muldoko itu. Ya, mulai Nah, dikasih ya, jabatan bintang 2, jabatan Panglima Kodam Siliwangi, kemudian ini. ya jadi wakil gubernur, Lemhanas, Letnan Jenderal. Itu kan masuk kotak kalau kita di militer tuh. Nah, tiba-tiba ditariklah Ya, ke permukaan oleh Pak SBY, dijadikan kepala staf angkatan darat bintang 4, dijadikan lagi jadi panglima bintang 4. TNI. Lah, kok tiba-tiba sekarang kok begini? Itulah yang membuat saya tidak habis pikir sampai dengan saat ini. Saya nalar dengan akal sehat saya tidak masuk akal semua. Dia besar di militer itu mulai dari jabatan bintang 2-nya yang tadi sudah dijelaskan sampai dia pucuk pimpinan TNI bintang 4 itu di tangannya Pak SBY. Tetapi dibalasnya dengan cara seperti itu. Saya tidak melihat latar belakangnya dulu Partai Demokrat seperti apa, siapa yang paling berjasa tentang Demokrat, saya bukan melihat itu. Tetapi cara dia dalam mengkudeta atau menggembosi Partai Demokrat saat ini, saya anggap ini sesuatu hal yang sangat menjijikan, menggelikan, dan tidak layak dilakukan oleh seorang jenderal. Jiwa satria, jiwa patria itu udah nggak ada. Udah nggak punya itu kalau saya lihat. Di mana kita mau mencontoh para senior-senior, para sesepuh-sesepuh tentang jiwa kesatria yang mereka miliki? Tidak ada lagi yang bisa dicontoh. Dari Itulah, orang-orang kalau mau maju, jadi kan saya masuk di grupnya itu. Itu katanya calon presiden alternatif yang terbaik Pak Muldoko. Bagaimana mau jadi presiden kalau seniornya saja itu dihianati? Pak SBY betul, dihianati. Orang yang punya jasa. Nah, bagaimana dengan rakyat? Oh, lebih dihianati lagi. sangat berbahaya kalau menurut saya. Menjadi blunder nanti. Jangan terkecoh. Saya berharap seluruh anak bangsa tidak terkecoh dengan persoalan ini. Dan kita tentunya berharap juga Partai Demokrat tetap solid di bawah kepemimpinan Pak AHY, apapun bentuknya, Ya, solidaritas sesama mantan tentara, kita tetap utuh untuk itu, tetap kokoh untuk itu. Saya secara pribadi mengagumi beliau, sosok yang masih muda, tetapi punya prinsip yang cukup bagus, nasionalis, religius, kemudian punya intelektual yang tinggi, dan beliau adalah salah satu kader terbaik bangsa yang ada saat ini. Jangan dihianati oleh siapapun yang punya kepentingan-kepentingan pribadi, orang-orang rakus. Tidak bisa kita diamkan seperti itu. jadi jijik ya mendengar informasi kayak gini ya. Jijik, geli, Aduh, muak. Jijik, geli, muak. Saya saja jatuh tidak sudah itu terpikirkan di sampai bawah. seperti itu. Pangkat rendah dibuang, tetapi tidak terpikir sampai seperti itu menjadi pengkhianat seperti itu. Saya akan mengambil Kita aja yang sesuatu, itu hasil kerja keras saya, itu boleh. Tetapi kalau bukan hasil kerja keras saya, dikasih pun saya tidak akan pernah mau. Ya, karena kita pernah diajarkan, jangan ada nyanyi-nyanyi lagu-lagu tentara. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakan ya, apa yang sudah pernah kau sumbangkan untuk bangsamu dan negaramu. ya, Dan prinsip itu harus tertanam di setiap dadanya seorang prajurit. Apalagi ini pucuk-pucuk pimpinan, para senior-senior, para sesepuh. Tidak semestinya mengajarkan kita-kita seperti itu. betul. Ya, ini kan malah parah. Saya bilang, ini urak malunya Pak Muldoko ini sudah putus, sudah tidak punya urak malu kayaknya itu kulihat.
Betul sekali. Betul sekali. Kita tidak punya urat malu. Bayangkan seorang jenderal bintang 4 sudah dari pangkat terendah Letnan 2 sampai ke jenderal bintang 4 Panglima TNI sudah dilewati. Artinya orang luar biasa lah, orang cerdas, pintar, jasanya banyak. Kemudian berkarir di sipil, masuk jadi kepala staf presiden, diambil oleh Pak Jokowi. Ya kan? Tetapi Ya. kenapa kok masih mau mengikuti orang-orang yang ilmunya jauh di bawah dia? Ini juga tidak habis pikir di kepala saya ini. Karena Aduh. nafsu, karena dikuasai oleh nafsu, kebendaan. Yang itu yang dianti oleh, yang pernah dianti oleh Jenderal Sudirman pada saat itu. Tes, terputus. Terputus. Lanjut, karena dia tergiur dengan nafsu kebendaan. Dia tidak lagi berpikir atau tidak percaya tentang kematian. Dia seolah berpikir bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Iya, kalau dia percaya adanya kematian, semestinya hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi. Ini upaya mereka untuk menggembosi orang-orang putra-putra bangsa yang terbaik untuk membangun bangsanya. Ini upaya penggembosan bagi saya, upaya penggembosan. Iya. Apalagi elektabilitas Pak Ahy kan semakin naik terus tuh, semakin menanjak. Iya, sama betul Pak sekali. Nah, apa yang dia takutkan itu kalau anak-anak muda yang maju ya? Mimpin negeri ini apa yang orang-orang tua khawatirkan ini kira-kira? Mungkin mereka merasa iri bahwa kok anak kecil yang maju, kok junior yang anak kemarin sore yang mau maju. Bagi saya saudara AHY tidak perlu gentar dengan gertakan-gertakan seperti ini. Tentunya disertai dengan bukti-bukti hukum yang kuat bahwa Demokrat secara sah di bawah pimpinan Mas AHY. Betul. Nah, kita ini walaupun sudah bukan lagi tentara aktif, kita masih menunjukkan yang namanya hormat yang penuh kepada seluruh jenderal TNI Polri. Tapi baru satu ini kutemukan jenderal bintang 4 Panglima TNI seperti ini, saya bilang, wah, tidak layak saya hormati kalau yang gini-gini. Kalau saya pribadi. Apalagi saya pun tidak akan pernah memberikan penghormatan sedikit pun kepada beliau. Bukan kepada beliau, kepada dia. Kalau beliau saya menghormati berarti. Tidak layak saya masih memberikan masih teringat. Ada videonya itu ucapan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Waktu beliau diiming-imingi mau ambil alih Demokrat. Adalah orang-orang yang mau yang asut supaya ngambil. Oh iya, saya pernah Pak Gatot, saya bilang, ku dengar jawabannya ini seorang satria patriot, wajar dicintai rakyat ini Pak Muldoko. Saya bilang, itu bukan saya ingat Pak SBY dan itu itu adik saya. Wah, luar biasa ini Pak Gatot. Dia negarawan. Jadi begini, kalau saya melihat perbedaan Pak Gatot dengan Pak Muldoko, Pak Gatot itu adalah seorang negarawan sejati, seorang nasionalis sejati, seorang patriot sejati, seorang kesatria sejati. Itu dimiliki oleh Pak Gatot. Pak Muldoko tidak ada seperti itu. Dia seorang politikus. Kalau negarawan, dia berpikir bagaimana negaranya, bagaimana bangsanya, bagaimana rakyatnya. Itu negarawan. Tetapi dia mengerti politik. Tetapi kalau seorang politikus yang dia pikirkan bagaimana pribadinya, bagaimana kelompoknya, bagaimana partainya. Itu politikus. Dia tidak akan pernah merasakan kesulitan rakyat. Dia tidak akan pernah merasakan penderitaan rakyat. Itu kelompok-kelompok seperti itu. Ini kayaknya akan dikenang oleh anak-anak tentara,
anak-anak polisi, mantan-mantan tentara, mantan-mantan polisi, bahkan seluruh Indonesia akan mengenang peristiwa ini di masa yang akan datang. Bahwa dulu di negeri ini ada pernah seorang yang katanya ex-Panglima TNI Jenderal Bintang 4 mengkudeta partai politik yang ketua umumnya adiknya sendiri. Ya. Akan ada cerita nanti kelak seperti itu. Betul. Mestinya dia support. Kembali ke latar belakang awal dulu, sejarah awalnya dulu pada saat dia menjabat bintang 2 sampai dengan ke pucuk pimpinan tertinggi, itu kan jasanya Pak SBY pada saat presiden. Kita tahu jabatan perwira tinggi itu adalah jabatan politik. Ada orang yang berdasarkan kemampuan, kapabilitas orang per orang, ada juga yang berdasarkan kedekatan emosional. Dan kita harus yakini Pak Muldoko itu sangat dekat dengan Pak SBY pada saat itu. Sehingga begitu karirnya mentereng, dari bintang 2 loncat ke sampai bintang 4 dalam waktu yang singkat, di zamannya Pak SBY, itu berarti bukan karena kemampuan ataupun kelebihan beliau di dalam dunia militer, tetapi karena kedekatan khusus. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika sekarang sudah di luar konteks itu, ya. Jadi tidak, Pak SBY ini kan lulusan terbaik di angkatan beliau, lulusan terbaik kan. Nah, Mas AHY lulusan terbaik juga di angkatannya. Ya. Nah, Pak Muldoko itu lulusan terbaik juga di masanya. Nah, Pak SBY ini kan orang cerdas. Bagaimana orang-orang yang terbaik-terbaik ini dikumpulkan, di upgrade naik. Ya kan? Maka itu diambil lah kalau yang namanya bintang 3 sudah masuk ke namanya Wagub Lemhanas, ibaratnya itu udah mau masuk parkir lah, udah nggak bisa kemana-mana. Tetapi itu diangkat, dinaikkan, diambil, ditarik. Ya, tapi tidak tahu diri sekarang. Tidak tahu diri sekarang kan? Prajurit TNI kan bingung. Kita yang sudah di luar ini mestinya kan jadi bingung. Ya. Jadi kita berdua menyampaikan ke Pak Muldoko untuk hentikanlah sandiwara inilah. Cukup. Malu gitu, malu. Harus ada rasa malu. Malu dengan pangkatnya, dengan jabatan terakhirnya, malu. Udah hentikan. Hentikan. Biarkanlah Pak AHY untuk melanjutkan program-programnya di kepartaian. Kalau dia berniat, tadi yang saya sampaikan, menggunakan mekanisme partai yang ada, ikut KLB, kan begitu sederhana. Dia mencalonkan diri. Taruhlah dia paksakan, kan jadi ketua umum, siapa juga bubar Demokrat kalau dipimpin sama Pak Muldoko itu. Ya jelas bubar. Jelas bubar, dia nggak punya basis massa. Mau berani taruhan, kita berani taruhan. Kumpulkan dia masanya. Suruh kumpul di Senayan sana. Dia kampanye, kumpulkan semua. Nggak akan ada yang kumpul berapa orang semua. Kalau itu aja perbandingannya. Yang dikasih duit kali. Yang dikasih duit kalinya. Dikasih duit baru kumpul. Dia daerah-daerah. Nah, jadi cukuplah, sudahlah. Kalau kita harapkan Bapak Muldoko nggak usah lagi memaksakan diri untuk menguasai atau bernafsu untuk menguasai Partai Demokrat. Kasihan Mas AHY yang sedang mengembangkan dirinya untuk menjadi mengorbankan karir militernya demi berniat untuk membangun bangsa, terus dicegat oleh orang-orang yang punya kepentingan atau orang yang haus kekuasaan. Kasihan. Jadi ya kita termasuk sedih sebenarnya, sedih, kasihan ada senior yang begitu, malah. Nah ini sampai saya nih makan pun memikirkan itu kayak apa ya, bagaimana rasanya itu, apa mengkhianati seniornya sendiri itu, bagaimana rasanya, udah nggak mikirin apa-apa. Ukuran kita yang perwira pertama, perwira menengah saja itu tidak sampai berpikiran sampai sejauh itu, Bang. Enggak sampai kepikiran, enggak sampai. Yang ada di otak saya itu bagaimana kapten mengkudeta jadi presiden. Nah, itu Afrika. Terus Libya, kolonel kudeta jadi presiden.
Ini jenderal mengkudeta partai politik. Kalau dia berhasil jatuh. melakukan itu, kalau dia berhasil melakukan itu dan akan merembet ke partai-partai yang lain, akan Iya. merembet ke partai-partai yang lain, banyak diambil alih oleh orang lain semua. Oh, PDI bisa diambil, ya kan? Termasuk Muldoko tadi, kalau sempat dia Gerindra, jadi Golkar. ketua umum Partai Demokrat, bisa dikudeta oleh siapapun termasuk saya. Jadi kudeta aja kita setiap saat. Nah, karena caranya tidak baik. Dia memberikan contoh yang tidak baik, kita lakukan contoh yang tidak baik juga. Tidak memberikan pembelajaran demokrasi yang baik untuk bangsa ini gitu. Katanya dia tokoh nasional, katanya dia pejabat publik. Bagus juga tulisannya Asar Tanjung ini. Semoga Pak Muldoko sehat selalu agar bisa menyaksikan pelantikan Anies Ahy menjadi cawapres 2024-2029. Bagus juga ini. Amin. Halus. Untuk meyakinkan atau untuk tahu seperti apa kelasnya Pak Muldoko, bisa dilihat nanti di apa namanya, di komentar-komentarnya, kolom komentar. Di situ kelihatan nggak? Kolom komentarnya para ada. Kelihatan nggak? Kelihatan. Saya baca. Oh, di sini aja tidak ada yang dukung Pak Muldoko satu pun. Malu, harusnya malu. Dia udah nggak punya urat malu. Malulah. Udahlah, hentikan Pak Muldoko. Lebih terhormat itu berhenti, jangan lagi ganggu Mas Ahy. Kalau bisa dukung lagi tuh Mas Ahy, dukung. Gitu. Itu adiknya, juniornya yang harus dia besarkan, harus dia bimbing. Bukan dengan cara seperti itu, dikudeta. Dan tidak terima. Itu prinsipnya kita orang Sulawesi, tidak ada seperti itu. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Berkhianat seperti itu, menghalalkan segala cara seperti itu, bukan orang Sulawesi. Betul. Tetap semangat, nanti sampaikan, mudah-mudahan Mas Ahy membaca atau melihat ini juga, tetap tegar, tetap semangat, kita semuanya ya ada bersama-sama beliau. Oke, mantap. Jadi nanti ada di belakangnya. Ini kan jenderal-jenderal TNI Polri juga kan mendukung Mas Ahy supaya tampil, ya kan. Nah, ini para pamen saya lihat udah mulai masuk juga, kayak Pak ini senior kita, Kolonel ketua FPPK, ya. Oh, Kolonel Sugeng Waras. Ya. Kita yang dibawa Mayor ke bawah juga ada di belakang AHY. Insya Allah Pama Bintara Tantama Purnawirawan banyak mendukung AHY maju. Nah, ini kan tapi belum pernah aku lihat itu yang mendukung Pak Muldoko itu, belum pernah aku lihat dari jajaran Purnawirawan, belum. Intinya Mas Ahy tetap maju, tetap kokoh pendiriannya, tetap besarkan partainya untuk bangsa dan negara. Jangan pernah ragu, kami ada di belakang. Itulah, makanya kita lihat pergerakannya Pak Muldoko ini. Jadi kalau Pak Muldoko kudeta Demokrat, suatu saat dia boleh kita kudeta lagi Pak Muldoko. Iyalah, karena caranya tidak baik. Caranya tidak baik. Caranya cara kotor. Jangan kita yang mungkin pangkap-pangkaren dan dianggap remeh, jangan. Semakin dianggap remeh, semakin besar nanti kita ini. Jangan dilihat pangkatnya kecil. Iya. Kita punya nyali, kita jiwa petarung. Nah, ini yang salut itu Pak Prabowo. Beliau punya visi misi buat Gerindra. Pak Wiranto punya visi misi buat Hanura. Ya kan? Pak SBY buat Demokrat. Ada lagi yang FKPI kah? Dulu PKPI kah, Pak Sudrajat? Pak Edi Sudrajat ya. Buat lagi. Itu kan luar biasa. Top. Itu yang harus jadi contoh, bukan mau merampas partai orang. Bersih tanpa perjuangan. Enak sekali. Semua orang mau itu.
Semua Maulah. orang mau. Coba bukan KSP jabatannya. Jadi jenderal biasa aja, pensiun. Pak berani begini, Oh, tidak ada apa-apa. Tidak ada taringnya. bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Bukan Bukan siapa-siapa. siapa-siapa. Nah, ayo sahabat Korea Indonesia yang mendukung sistem demokrasi di Indonesia. Jangan biarkan ya Mas AHY, Pak SBY, Demokrat berjuang sendiri, siapapun. Karena apa? Membegal sebuah partai politik itu artinya sama dengan melawan arus demokrasi. Nah, itu. Betul. Saya bukan kader Demokrat, tetapi karena Demokrat dihianati dengan cara seperti itu, maka saya tetap berpihak kepada Demokrat, meskipun saya bukan kader Demokrat. Betul. Ya, yang saya lihat kembali lagi, AHY adalah mantan prajurit TNI yang tentunya sama-sama kita pernah dibesarkan oleh institusi kebanggaan kita, Tentara Nasional Indonesia, Ya. yang membesarkan karakter kita, yang membentuk kepribadian kita, sehingga kita seperti saat begitu mencintai bangsa dan negara ini. Jadi atas dasar ikatan itulah, ketika saudara kita atau kawan kita dihianati, maka kita harus berada di pihaknya kawan kita itu. Betul. Oke, Bang? Oke, mantap. Terus apa rencana ke depan ini? Apa itu? Kapan balik ke Jakarta? Nanti saya nikmati dulu suasana di kampung halaman, karena banyak saudara-saudara saya yang merindukan saya juga. Setelah itu, setelah Lebaran mungkin baru saya kembali lagi. Ini kalau kita berdua ini kan sudah besar di lapangan ini. Banyak teman sudah kita ya, sudah bersuara kanan kiri. Apalagi Ruslan Buton pernah bersuara dan masuk penjara. Padahal itu untuk mengingatkan saja. Betul. Artinya apa yang kita suarakan berdua sebenarnya ini juga unek-unek dari hati seluruh sebagian besar rakyat Indonesia kecuali pengkhianat. Apa itu? Keinginan kita, yaitu keadilan, sumber daya alam untuk bangsa kita, ya kan, hajar koruptor, apalagi jangan biarkan rakyat ini sengsara di atas sumber daya alam yang kaya ini. Banyaklah. Banyak. Dan kita sudah berteriak ini. Nah, betul. Kayaknya ini kita harus bergeser gerakan kita ini dari jalanan ke arah politik kayaknya ini biar lebih bersuara lagi. Bagaimana menurutnya, Bang Buton? Ya tentunya memang harus seperti itu. Mau tidak mau untuk kita bersuara, untuk kita menyampaikan aspirasi, memang harus ada di dalam dunia politik. Harus ada di dalam dunia politik. Ya karena gini, undang-undang kita ini udah dilabrak sana sini. Ya kan, konstitusi negara kita ya seperti Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi faktanya, malah di hampir semuanya dikuasai bangsa asing investornya dan betul bahkan sekali. tenaga kerjanya juga dari luar negeri. Itu yang ada di Sulawesi. Itu yang dibahas sekarang. Nah, itu yang melanggar bangunan, kan? Informasi terakhir lagi, itu nikel 90% diambil Cina. Keringnya. Malah. Bayangkan kita ini Ruslan Buton berdua dan seluruh yang pernah jadi tentara dan bahkan yang sudah jadi tentara, ingat, fisik kita dilatih keras. Betul. Jiwa kita ditempa dengan keras. Masa remaja kita tidak kita nikmati, kita sudah sumbangkan kepada negara masa remaja kita. Dan kita didoktrin agar jangan biarkan sejengkal tanah pun lepas ke asing. Namun yang ironis adalah kita melihat langsung sumber daya alam kita dikerok bangsa asing. Sedangkan tentara tidak bisa ngapa-ngapain. Ini ironis. Kenapa? Ironis.
contoh, ini contoh Ruslambutin. Mungkin Ruslambutin juga punya pengalaman. Abang juga punya pengalaman. Ya. 2011-2012. Ya. Jabatan Komandan Subsatgas TNI PAM PT Freeport membawahi darat, laut, udara. Kulihat itu Omas dikorok-korok oleh bangsa asing, dikorok-korok. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tentunya ini bertentangan dengan doktrin yang pernah saya dapat. Jangan biarkan sejengkal pun tanah diambil oleh negara asing. Sumber daya alamnya bagaimana? Ini Dan kan itu terjadi saat kita ini. ini didoktrin. Pengawal Pancasila, pengawal UUD 45. Tetapi di saat undang-undang dasar kita dirombak-rombak oleh politikus-politikus di masa itu, tentara tidak bisa apa-apa. Ini yang dilema. Membuat kita miris. Ya kan? Padahal kita semua tahu doktrinnya TNI bahwa politik tentara adalah politik negara. Itu belum terkabul. Politik TNI adalah politik negara. Tapi ada yang mengasumsi semua doktrin menjadi melempem saat ini. Melempem. Ya, terkadang kita melihat di dinding-dinding kantor-kantor itu banyak pesan-pesan Jenderal Sudirman. Itu bagi saya cuma hiasan. Sudah tidak ada lagi yang diterapkan. Dan hari ini Jenderal Sudirman sangat menangis, sangat perih. Hari ini Jenderal Sudirman menangis sangat perih melihat keadaan ini. Apalagi mendengar ada Jenderal Purnawirawan Bintang 4 S-Panglima TNI membegal partai politik. Oh, karena meratap itu pan. Jenderal Sudirman lagi meratap. Pilu. Kok ada anak-anakku seperti ini katanya. Tapi faktanya terjadi seperti itu sekarang. Kita berharap mungkin TNI sebagai pilar kekuatan atau tonggaknya daripada benteng bangsa ini peka dengan keadaan, terutama masuknya TKA Cina. Saya dari dulu sering mengingatkan, udah memberikan sinyal bahwa TKA Cina ini ancaman. TKA Cina ini ancaman. Dari dulu saya sudah sampaikan seperti itu, karena tidak wajar saya melihat. Saya kemarin pulang dari Bandara Soekarno-Hatta, terus transit di Bandara Makassar, ada aja siang hari pun TKA Cina banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan video warga kita yang mau kerja harus bisa bahasa Cina, sudah terbolak-balik. Terbolak-balik. Warga kita yang bekerja di PT-PT-nya mereka itu harus bisa berbahasa Cina. Ini terjadi di negeri kita saat ini. Anehnya gini, kita kembali ke sejarah. Jadi sebelum Jepang melucuti Belanda di Indonesia, itu kan mereka masuk tuh, ada yang jadi tenaga kerja apa, ada yang jadi apa, itu Jepang. Iya. Nah, ada yang loker koran, ada yang jadi apalah. Nah, bertahun-tahun di Indonesia ini, dalam waktu hanya sekejap, dilumpuhkan itu Belanda. Dalam waktu sekejap, nggak sampai 1 minggu itu. Nah, kenapa tidak belajar dari situ? Itu yang pertama. Yang kedua, ini biar kita semua rakyat Indonesia tahu. Sebelum Indonesia ada ini, ya, di zaman POC ke sana, itu yang namanya negara-negara Eropa seperti Inggris, Portugis, Belanda, itu datang ke Indonesia itu bawa uang untuk berdagang dengan kita. Karena saking rakusnya ini negara Eropa, dia mau mengambil semua sumber daya alam kita, dia bawa tentaranya. Kemudian dia mencetak tentara di kalangan kita di pribumi untuk memerangi orang-orang Nusantara. Artinya mereka ini mau masuk dapat perlawanan. Hanya dalam rangka mengambil sumber daya alam kita. Itu di masa dulu. Sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan sekarang terjadi mereka lagi. Tidak berani masuk ke kita, malah kita yang jemput. Ayo.
investasi di negara saya. Ayo, ayo, ayo. Jadi kita yang memanggil malah penjajah itu. Kita yang membuka ruang. Kita yang membuka ruang untuk mereka. Sangat Makanya mengerikan kita serahkan keadaan. aja kepada senior kita, bang kita, bapak kita, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, KSP, ex-Panglima TNI, saran dari kami yang sudah purna, yang sudah mantan tentara, yang pangkat rendahan di bawah ini, ya, agar membuat partai sendiri aja. Itu jauh lebih terhormat dan dikenang. Jangan sampai yang dikenang oleh seluruh purnawirawan maupun TNI aktif, apalagi seluruh Indonesia yang dikenang adalah bahwa ada pernah terjadi seorang ex-Panglima TNI bintang 4 membegal partai politik di NKRI. Ya, jangan sampai itu yang diingat. Setuju. Setuju, Bang. Mudah-mudahan dia baca, mendengar, dan bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Terbuka, terketuk pintu hatinya. Ya, ini baru kita berdua yang ngomong. Kalau semua sudah purnawirawan ngomong, barulah. Ya kan? Selesai. Oke, lamputan jam berapa di sana itu, Pak? Di sana jam berapa? Di sini sudah masuk jam 11 lebih, setengah 12. Oh ya, di sini setengah 11. Setengah 12 di sini, beda 1 jam. Oke lah, lamputan sampai ketemu lagi. Nanti kalau Oke, ke Bang. Jakarta. Terima kasih. Tetap berjuang, menyuarakan kebenaran. Oke. Pantang pulang semua. Baik, mantap. Oke, Bang. Salam Terima hormat kasih untuk beliau. ya, tetap semangat. Salam hormat beliau, ya. Assalamualaikum. Ya, NKRI harga mati. NKRI harga mati.